Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat diceritakan azan subuh telah berkumandang. As-salatu khairum minan naum. Di mana Sya'ban? Khairum minan naum. Di mana Sya'ban? Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, di mana Sya'ban? Sya'ban adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang belum masuk waktu sholat, selalu beliau duduk paling depan di pojokan menunggu datangnya waktu sholat. Waktu subuh, duhur, asar, 5 waktu Sya'ban radhiyallahu an menunggu waktu sholat di masjid sampai-sampai Rasulullah ketika sudah azan, ketika azan berkumandang Rasulullah bertanya, di mana Sya'ban? Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Akhirnya qomat pun dikumandangkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nabi sempat berbalik mencari di mana Sya'ban. Tidak terlihat ada Sya'ban. Akhirnya sholat subuh pun dilaksanakan bersama sahabat yang lainnya. Ketika selesai sholat, Nabi kembali berbalik bertanya lagi, di mana Sya'ban? Tidak ada yang melihat di antara kalian? Ya, sahabat menjawab Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Ayo kita jenguk Sya'ban, siapa tahu Sya'ban lagi sakit. Tumben Sya'ban tidak menunggu waktu sholat di masjid. Ayo kita pergi menjenguk dia. Tiba-tiba salah seorang sahabat mengangkat tangannya, ya Rasulullah, saya tahu rumahnya Sya'ban di mana. Ayo kita ke sana. Akhirnya setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berjalan ke rumahnya Sya'ban dan tiba di rumahnya Sya'ban pada saat waktu duha sudah masuk. Bisa dibayangkan berapa jarak antara rumahnya Sya'ban ke masjid. Waktu duha baru Rasulullah sampai di rumahnya. Menempuh waktu sekitar 2-3 jam untuk mencapai rumahnya Sya'ban. Sedangkan Sya'ban selalu menunggu waktu masjid. Ayo kita bayangkan berapa jauhnya masjid dari rumah kita. Sampai-sampai kita tidak mau ke masjid. Malas untuk ke masjid untuk berjamaah. Sya'ban 2-3 jam waktu untuk mencapai masjid. Dia selalu menunggu waktu sholat di masjid. Akhirnya Rasulullah pun masuk ke dalam rumah Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya pintu oleh istrinya Sya'ban. Bertanya Rasulullah dan para sahabat, apakah ini rumahnya Sya'ban? Berkata perempuan itu, ya benar, saya istrinya Sya'ban. Di mana Sya'ban? Kami tidak melihatnya subuh tadi. Sedangkan Sya'ban selalu datang tepat waktu, bahkan menunggu waktu sholat. Berkata perempuan tersebut, yaitu istrinya Sya'ban, ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasulullah, sebelum meninggal suamiku berteriak. Suamiku berteriak. Teriakannya apa? Kata Rasulullah. Teriakan yang pertama, suamiku berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua, suamiku berteriak lagi, ya Rasulullah, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, suamiku berteriak lagi, ya Rasulullah, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab menggunakan Al-Quran surah Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
sungguh seseorang akan dibukakan tabirnya. Sungguh Sya'ban radhiyallahu an ketika mau meninggal dibukakan tabirnya. Sya'ban berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi, padahal jarak rumahnya ke masjid 3 jam. Dia minta lebih jauh karena dia sudah melihat pahala berjalan kaki ke masjid. Sya'ban mengatakan, kenapa bukan yang baru? Karena pada suatu hari Sya'ban memakai 2 jaket karena kedinginan. Ketika dia berjalan ada pengemis kedinginan di pinggir jalan, dia kasih jaket yang lebih tua yang ada di luar. Lalu Sya'ban berkata, kenapa bukan yang baru yang saya kasih kepada pengemis tersebut? Dan yang ketiga Sya'ban berkata, kenapa tidak semua? Karena suatu hari ketika mau sarapan, dia mau menyuap roti tersebut, ada pengemis yang meminta makanannya. Lalu Sya'ban potong 2 rotinya, lalu dia kasih. Sya'ban menyesal ketika mau meninggal, dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Seandainya saya tahu pahalanya sebesar ini, semua saya berikan kepada pengemis tersebut. Yang baru saya kasih kepada pengemis tersebut. Dan saya mau berjalan lebih jauh lagi untuk ke masjid. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika Allah sudah bukakan tabir kita di mana tempat kita berada kelak.